pada hari ini masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, yaitu pembelajaran di kelas seperti biasa. Oke, pada hari ini silakan sebelum mengawali pembelajaran hari ini silakan berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Coba Gibran, coba dipimpin. Belum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Sebelum kita pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ya, siapa yang tidak berangkat? Ya. Aditya, Darmawan, kemana? Kemarin baru berangkat hari ini. SMT juga. Tidak ada. Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Berangkat. Oh, anak Bani, kemana? Anak beli. Kemarin baru berangkat kemana? Bani. Di rumah. Kenapa berangkat? Nggak ada acaranya. Oke. Terus Prima. Kemana Prima? Kemarin udah berangkat. Kawanan. Itu jam berapa Prima? Jam berapa tidurnya? Masa nggak tahu tidur? Oh, udah lihat jam. Oke. Makasih, jangan diulangi lagi ya. Oke, kita absen dulu semuanya. Andika pertama, Anggun, Aprianto, Ardi, Alfa, berangkat. Kemana kira-kira? Kemarin juga nggak berangkat nih. Ariel. Ayo, Bobby, Chandra, Farhan, Citra, Gibran, Tundara, Adi, Alfa, Larvel, Orang Bani, angkat aja kenapa? Angkat aja, nggak apa-apa. Kita ujarnya, Muhammad Ridwan Bakawi, Kerlan, Ais, izin, Novel, Monik, Anji Prasetyo, Anji Baktiar, Ferdi, Prima, Rafael,
Rangga, Arif, Taufik, Tino, Fijri, Firji, Alba, Wahuda, Faiz, Oke, yang tidak hadir banyak. Kenapa ini? Kira-kira yang tidak dibuat nanti. Malas. Yang mohon maaf, Bapak lagi kurang enak badan, jadi tolong kalian juga jaga pola makan ya supaya tidak terkena sakit. Oke, pada kali ini sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak akan memfokuskan pikiran kalian dulu. Ya, semuanya silakan berdiri. Kita coba netral dulu pikiran kalian. Ya, silakan pejamkan mata. Ya, tarik nafas dalam-dalam. Buang dari hidung. Satu kali lagi tarik nafas. Buang dari hidung. Kemudian pikirkan hal-hal yang positif pada diri kalian. Tarik nafas lagi. Buang dari hidung. Ya, pikirkan lagi hal-hal positif pada diri kalian. Oke, cukup. Selesai. Buka matanya. Silakan duduk. Gibran, kira-kira apa yang dipikirkan tadi setelah kalian memikirkan hal positif? Pikirannya apa? Yang dipikirkan? Gak ada. Ya. Mai, kira-kira apa pikirannya yang sudah dipikirkan tadi? Gak ada. Terlibat. Ya udah, berarti kalian sekarang sudah fokus, tidak berpikiran kemana lagi. Ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kemarin kita sudah belajar sholat pemadam api ringan. Yang gunanya buat apa aja pemadam api ringan? Memadamkan api. Untuk memadamkan api. Ya, yang tahu pada kali ini kita akan belajar apa? Cara kerja. Cara kerja mesin. Pada pembelajaran kali ini Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu materi tujuan pembelajarannya adalah kalian atau peserta didik bisa menganalisis cara kerja dari motor bensin 2 rangka dan 4 rangka. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik atau kalian bisa membedakan mana mesin bensin 2 rangka dan mana mesin bensin 4 rangka. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, yang pertama adalah kalian mampu menganalisis cara kerja dari motor bensin 2 rangka dan 4 rangka, dan tujuan yang kedua kalian bisa membedakan mana mesin motor bensin 2 rangka dan mana mesin motor bensin 4 rangka. Oke, berikutnya adalah apa itu mesin motor atau mesin? Kemarin pertemuan kemarin sudah dikasih tahu materi mesin apa? Dibuka silakan modulnya di HP atau di buku kemarin tuh. Mesin itu apa? Atau sepeda motor lah. Sepeda motor itu apa? Kira-kira sepeda motor apa ya? Ngomong. Gak apa-apa, saran itu dibenerin. Sepeda motor apa? Kira-kira anak apa sepeda motor? Apa nak? Coba dibuka materinya. Dalam kendaraan beroda 2. Kendaraan yang beroda 2. Ada lagi? Yang digerakkan oleh mesin. Apa? Yang digerakkan oleh mesin.
yang digerakkan oleh Mesin. mesin. Kita kasih tepuk tangan buat teman kalian. Ya. Yang pertanyaan dari teman kalian itu benar, sepeda motor adalah kendaraan yang beroda dua yang digerakkan oleh mesin. Di sini yaitu materinya adalah mesin bensin 2 langkah dan mesin bensin 4 langkah. Ya, beserta komponen-komponennya. Sebelum bergeser ke komponen-komponen, kalian harus tahu dulu ya cara kerja dari motor bensin 2 langkah dan 4 langkah. Kira-kira ada yang bisa menjawab bagaimana cara kerja motor bensin 2 langkah? Ya, Anam. Mesin 2 tak tanpa klep, Pak. Mesin 2 tak tanpa Klep. lem. Oke, benar. Aplaus buat teman kalian. Ada lagi yang lainnya, masa itu aja. Ayo. Mesin 2 tak sama 4 tak, kira-kira apa perbedaannya? Yang pertama tadi, motor 2 tak tidak ada katup atau lem. Apa ya? Jumlah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan satu langkah yang ada yaitu 2 langkah untuk mesin 2 tak dan 4 langkah untuk mesin 4 tak. Oke, berarti kalau 2 langkah dalam menggunakan 2 kali putaran power sengkol dan 4 kali langkah piston. Kalau 2 langkah adalah 1 kali putaran power sengkol memerlukan 2 putaran piston. Oke. Ya. Sekarang kalian lihat ya video cara kerja dari mesin bensin 2 langkah. Ya. Silakan sebelumnya kita bikin kelompok dulu. Silakan dibikin kelompoknya. Orang, Pak. Kelompoknya empat aja, dibagi 4 kelompok. 4 kelompok dibagi. Duduknya boleh di melingkar, boleh ya. Cak, dibikin duduknya mesti tempat duduknya biar enak. Lihat diskusinya nyambung. Ya, dibikin dulu kelompoknya. Bentuk posisi duduknya. Ada. Udah ini aja, Kang? Iya, Pak. Udah. Oke, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Nah, nanti tugasnya adalah mengamati cara kerja motor bensin 2 langkah dan 4 langkah. Kemudian setelah melihat video motor bensin 2 langkah dan 4 langkah, kalian nanti diberi tugas atau LKPD ya, LKPD. Kemudian setelah selesai nanti kalian presentasikan ke depan dari 4 kelompok ini, dari hasil analisisnya ya. Bapak bagikan dulu job sheet-nya. Pak, dibagi sudah enak di sini, biasanya 6. Nih yang 2 ini geser sini, biar enak 2. Oke, siap. Yang kalian amati yang pertama, video yang pertama adalah cara kerja motor bensin 2 tak. Mesin 2 tak adalah sebagai mesin yang paling populer karena konstruksi yang sederhana, sehingga dapat diproduksi secara mudah dan murah. Mesin 2 tak ini tidak memakai klep atau valve pada emas atau kaisar. Keunggulan ini membuat mesin 2 tak menjadi ringan dan lebih mudah untuk diproduksi. Disebut 2 tak karena ada 2 langkah di setiap siklusnya dan terjadi 2 proses pada setiap langkah. Langkah pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas.
menahan tekanan pada crankcase atau bagian yang bisa, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping terhisap masuk dalam crankcase. Di saat yang sama, ketika piston berusaha menguap atau berflakon, pada bagian atas piston terjadi kompresi karena menurunnya volume bahan bakar, hingga campuran bahan bakar, udara, dan oli mengalami kenaikan tekanan dan temperatur. Dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, piston masuk ke dalam langkah kedua terjadi pembakaran ruang besar menyebabkan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Sedangkan piston menyebabkan kenaikan tekanan pada crankcase, sehingga ketika transfer dibakar campuran udara, bahan bakar dan oli dari bagian bawah piston keluar masuk ke ruang bakar melalui transfer. Campuran udara, bahan bakar, dan oli yang masuk ke ruang bakar akan mendorong sisa pembakaran keluar. Selanjutnya kembali lagi ke langkah pertama, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, dan terjadi proses hisap dan tekanan. Jadi langkah pertama adalah hisap dan kompresi, dan langkah kedua adalah ekspansi dan penurunan. Siklus ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar pada 100 rpm, maka siklus ini bisa terjadi sebanyak 100 kali dalam satu menit. Mesin otak memiliki keunggulan teknis untuk membuat Satu kali lagi apa cukup? Kira-kira? juga memiliki tenaga yang besar karena menghasilkan kerja di setiap putaran mesin. Satu kali lagi. Apa udah ketangkap belum? Masih belum? Segitu jelas kan tuh? Oke, satu kali lagi. Kan dianalisis gambarnya. Mesin buatan adalah substansi paling populer karena konstruksinya yang sederhana, sehingga dapat diproduksi secara mudah dan murah. Mesin buatan ini tidak memakai crank atau valve dan lepas atau crankshaft. Keunggulan ini membuat mesin buatan menjadi ringan dan lebih mudah untuk diproduksi. Disebut buatan karena ada 2 langkah di setiap siklusnya, dan terjadi 2 proses pada setiap langkah. Langkah yang pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini terjadi penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bagian bawah piston, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping terhisap masuk dalam crankcase. Di saat yang sama, ketika piston berusaha menguap atau berflakon, pada bagian atas piston terjadi kompresi karena menurunnya volume ruang bakar, hingga campuran bahan bakar, udara, dan oli mengalami kenaikan tekanan dan temperatur. Dan saat sebelum piston mencapai titik mati atas, mesin mengalami langkah kedua terjadi pembakaran atau menghasilkan besar menggunakan piston dari piston menyebabkan kenaikan tekanan pada crankcase, sehingga ketika transfer dibakar campuran udara, diskusi untuk Bapak Mandu Proja sorry transfer campuran udara, bahan bakar, dan oli masuk ke bakar akan mendorong sisa Bapak teras gawe Bapak. selanjutnya kembali lagi ke langkah pertama, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, dan terjadi proses hisap. Jadi langkah pertama adalah hisap dan kompresi, dan langkah kedua adalah ekspansi. Siklus ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar pada 100 rpm, maka siklus ini bisa terjadi sampai 100 kali dalam satu menit. Mesin buatan memiliki Nah, sekarang bobot yang ringan karena tidak sudah temukannya. Sekarang yang mesin patahnya lagi. Patah. Mesin patah atau patah untuk kendaraan otomotif
bekerja dalam satu siklus bisa kompresi, pembakaran, dan pengelolaan. Karena apabila ini diselesaikan dalam satu siklus, maka mesin motor ini bisa berjalan mesin terdiri dari komponen seperti sudah digunakan start, lalu amunisi, piston, connecting rod, kecauan, dan termostat pada langkah pertama ini belok terbuka dan piston bergerak keluar untuk memisahkan campuran udara dari bahan. Kemudian piston bergerak ke atas untuk mengoperasi campuran udara dan bahan bakar. Setelah menggunakan campuran dan bahan membakar sehingga menghasilkan daya yang mendorong piston ke bawah. Daya yang besar hasil pembakaran ini diubah menjadi gerak putar oleh balok dan crankshaft yang selanjutnya digunakan sebagai tenaga mesin. Terakhir, piston bergerak ke atas surface house belok terbuka sehingga mengeluarkan buang luar. Keempat hal tersebut diulang-ulang untuk berhasil meningkatkan. Sekarang, mari lakukan pembelajaran mekanisme tersebut secara rinci. Dalam langkah besar, Perhatikan ya gerakan klepnya seperti apa langkah pertama itu. Langkah kedua itu klepnya seperti apa posisinya. Untuk meningkatkan efisiensi pengisian campuran udara dan bahan bakar, ini berbeda terbuka sebelum piston mencapai titik mati atas dan menutup setelah piston melewati titik mati bawah. Setelah campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam, pintu valve tertutup. Karena piston bergerak ke atas, campuran dilonggarkan sehingga tekanannya naik. Bahan bakar dalam campuran tersebut menguap sepenuhnya menjadi gas akibat dari tekanan suhu hasil dari kompresi. Setelah menjalankan campuran udara dan bahan bakar yang telah dilonggarkan, gas pembakaran udara besar ke bawah yang menyebabkan resiko kita. Exhaust valve terbuka, gas pembakaran dikeluarkan saat piston bergerak ke atas. Untuk meningkatkan efisiensi pembuangan, exhaust valve dibuka sebelum piston mencapai titik mati bawah dan ditutup setelah piston dikerjakan ya diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Di situ ada 3 soal yang harus dipecahkan oleh kelompok kalian. Yang pertama adalah tentang hasil pengamatan cara kerja motor bensin 2 langkah dan 4 langkah. Dan yang kedua adalah analisis gambar pada motor bensin 2 langkah dan 4 langkah. Apa perbedaannya? Nah, terus yang ketiga adalah buat kesimpulan. Silakan diskusi dengan kelompok kalian. Bapak beri waktu 10 menit ya, untuk mengerjakan LKPD tadi yang sudah diberikan. Silakan. Di situ ada nama, ya, anggotanya siapa aja. Yang pertama adalah misalkan konversi, yang kedua adalah yang itu dikatakan ruangan. Langkah pertama langkah apa?
Buatan pengguna perangkat serta kedua dan koreksi adalah mengerjakan yang keempat naik turun setelah kali turun ke bawah apa saja naik ke atas apa turun ke bawah apa kalau kamu berkata kita satu kali kedua satu kali turun kita dua apa setelah basic mengenaikan tentang yang masih kamu
Lima menit lagi. Di mana anak lokasinya free? Ya, 2 menit lagi.
Oke, waktunya selesai. Sekarang persiapan presentasi. Siapa yang mau maju duluan presentasi? Nomor 1, siap. Nah, dari 4 kelompok ini Bapak tunjuk yang mempresentasikan adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju depan. Silakan nomor 1 ke depan mempresentasikan hasil LKPD-nya atau hasil analisis. Silakan yang lainnya perhatikan ya. Moderator siapa? Diperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi banyak Siapa yang jadi penyanyi? Mampir-mampir, jangan berban. Angkat suaranya. Baca dulu poin pertamanya.
Kemudian oleh guru dan dia tidak membahas tentang kerjasama dan Kenapa kerja mesin letak adalah dua langkah, yaitu hisap dan kompresi, dan langkah kerja mesin patah polanya dengan naik turun piston dalam 4 langkah untuk menghasilkan tenaga, yaitu dengan hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Nanti sistem mesin letak yaitu mesin yang tanpa menggunakan klep, dan mesin patah adalah mesin yang menggunakan klep. Berdasarkan kesimpulan berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa mesin letak pada putaran tinggi yang menghasilkan tenaga yang lebih besar dibanding mesin patah. Ya, sekian dari kami. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Apa? Berapa kali? Berdiri, yang bertanya berdiri. Namanya ada siapa? Sebut nama. Nama. Jawabannya 11 putaran. Saya pun menghasilkan 2 langkah piston yaitu Berulangi, yang keras suaranya ganti. Jawabannya buat kedengaran. sekali putaran korsentol menghasilkan 2 langkah piston yaitu langkah pertama langkah hisap dan langkah kompresi. Cukup. Pertanyaan, tepuk tangan untuk pertanyaannya. Yang nomor 3 Pak. Disebutkan berdasarkan hasil percobaan dapat bahwa pada putaran ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dibanding mesin patah. Oke. Sekian dari kelompok 1. Bila ada silakan Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih hapus buat nomor 1. Setelah dilihat dari masing-masing kelompok, kemungkinan besar hasilnya itu tidak jauh beda. Ya, tidak jauh beda dari kelompok 1 dan kelompok yang lain. Jadi intinya pada motor bensin 2 langkah dan 4 langkah yaitu adalah pada motor bensin 2 langkah dan 4 langkah yaitu adalah 1 kali putaran cross engkol menghasilkan 2 langkah piston. Kalau motor bensin 4 langkah yaitu 2 kali putaran cross engkol menghasilkan 4 langkah piston. Coba kalian tadi amati berapa kali putaran cross engkol yang di bawah tuh? 4 apa 2 yang bagian mesin 4 langkah? 4 2 kan? Nah, kalau jelas untuk motor mesin 2 langkah adalah misalkan 1 kali nih dari sini titiknya setengah, ini otomatis piston itu akan turun. Ketika naik ke atas, piston akan naik lagi ke atas. Nanti itu kan 2 kali langkah piston. 1 kali putaran boros engkol. Oke, di bagian motor bensin 4 langkah putaran 2 kali putaran boros engkol. Setengah berarti 1 kali langkah piston. Ini langkah apa kira-kira? Langkah hisap. Nah, turun di piston posisinya. Naik lagi ke atas. Langkah konversi. Kedua katup membuka apa menutup? Menutup. Oke, sorry tadi lupa.
yaitu ada 2 katup. Ya, ada katup masuk dan katup keluar. Kalau di motor bensin 2 langkah tidak ada kan? Katup. Ya. Oke, di langkah pertama di motor bensin 4 langkah, yaitu adalah langkah hisap. Katup buang terbuka, ya katup masuk terbuka, katup buang tertutup. Posisi piston berada turun ke bawah. Nah, itu langkah pertama adalah langkah hisap. Langkah kedua adalah langkah konversi. Piston bergerak dari bawah ke atas. Kira-kira kedua katup menutup apa membuka? Menutup. Nah, ketika langkah konversi, kedua katup ini menutup. Nah, ketika sudah sampai atas, ya, piston itu, kemudian busi memercikan api yang sangat besar, mendorong piston turun lagi ke bawah. Yaitu langkah apa sih? Langkah kerja. Kedua katup masih menutup. Langkah terakhir pada motor bensin 4 tak adalah Pembuangan. piston naik ke atas, kemudian katup buang terbuka, katup masuk tertutup. Paham kira-kira sampai sini? Paham. Oke, ada yang mau memberikan refleksi pada pembelajaran kali ini? Ayo refleksi. Setelah pembelajaran kali ini gimana? Coba Gibran refleksikan. Berdiri. Nah, setelah pembelajaran kali ini, Gibran apa? Setelah belajar kali ini, saya senang sekali bisa melihat cara kerja mesin belakang dan belakang. Sudah itu aja. Ya, jangan dulu. Kasih tepuk tangan buat Gibran. Lagi praktek ya? Jadi gimana? Yuk, satu orang lagi. Silakan. Ya, ada lagi enggak? Kan ada lagi, cuma Gibran aja. Ya udah, sama aja saya saksikan ya. Setelah pembelajaran kali ini, tadi kata Gibran mengetahui cara kerja motor bensin 2 langkah dan 4 langkah. Ya, benar sekali. Ya, terus juga perbedaan dari mesin bensin motor 2 langkah dan 4 langkah yaitu adalah kalau 2 langkah tidak menggunakan lem atau katup, kalau motor bensin 4 langkah menggunakan lem ataupun katup. Gimana kira-kira pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Terima kasih. Ya, kalau menyenangkan, jaga kesehatan kalian ya, karena cuaca sekarang ini sangat panas. Jangan sering-sering cuaca panas ini minumnya air es ya, kayak bapak ini lagi terkena batuk ya. Jadi jaga kesehatan pada diri kalian ya, pada diri kalian. Terus juga untuk nanti pembelajaran minggu depan, nanti kita bergeser ke komponen-komponen mesin bensin 2 langkah dan 4